menuju map yang pertama di malam hari ini. Bermuda! Let's go Survivor, dan kali ini kita juga bakal ngeliat teman-teman dari EVOS ternyata bakal turun di area Mil. Dan pastinya di Mil nggak hanya EVOS doang, tapi ada teman-teman dari Ninjutsu yang dimana ternyata Ninjutsu sudah terknock dan satu orang. Sarjana FF masa udah mau wisuda ya kan, bangun dulu, ayo bangkit, revive dulu temennya. Karena kalau kita perhatiin sebenarnya hanya 2 personil dari EVOS saja yang turun di area Mil, yang artinya satu orang yang berada di shipyard dan satunya berada di Bullseye. Jafra berada di Bullseye yang notabene mereka sedang membagi tugas saja. Kelihatan sekali ya tujuan dari EVOS ialah membangun poin eliminasi di early-nya. Namun kalau kita perhatikan juga ternyata masih ada satu orang yang bakal coba join ke arah Mil, yaitu teman-teman dari Onyx. Onyx harus tereliminasi, Desti ke-12, sayang banget waktu penayaan naon Onyx. Satu orang yang tersisa di area Mil, mau nggak mau langsung dipulangkan di tangan Ninjutsu nih Bayu. Astaga, ada apa sih kawan-kawan Onyx nih? Tolong nih Bang Tabul nih ya, mohon maaf ini grand final nih cuma 2 hari nih. Emang sih ada 10 map, tapi kalau sekarang hitungannya Onyx terhitung cuma 9 map doang. Dan ini kenapa sebelah-sebelahan sama-sama terjatuh antara Azriel dan juga seorang Mang gitu ya. Itu gua rasa ngobrol tuh, samping-sampingan gitu. Tapi oke. Kita melihat udah ada 3 poin eliminasi yang didapatkan oleh EVOS di fight ini. Jadi awal yang bagus untuk mereka, tapi posisi dari mereka juga cukup tricky. 3 poin eliminasi memang hal yang bagus, tapi perlu diingat dengan adanya 3 poin eliminasi itu mereka juga kehilangan 2 anggota, tapi 1 anggota dari RRQ Kazu, sang kapten terkuat Legalot, harus terculik di tangan seorang Winesi kali ini dengan penggunaan target. Dan juga tadi memang Legalot belum mempunyai atau memiliki resource yang cukup bagus ya. Dia turun secara terpisah dari teman-temannya, kemudian coba untuk berduel dengan penggunaan mini Uzi yang mana itu belum cukup untuk membuat Legalot bisa bermain secara kuat di area yang cukup sempit seperti itu. Karena tadi obstacle-nya juga rumah beton yang kita tahu dari rumah beton nggak ada obstacle yang bisa dimaksimalkan sebagaimananya juga. Keluar kamar ya udah tinggal duel aja di sana. Cuman oke. Kita akan melihat beberapa tim juga akan mulai reset lagi. Ada Azriel juga yang bakal coba dibangunkan. Kemudian ternyata teman-teman dari MPO kali ini cukup nyaman di area Clock Tower. Tidak ada yang mengganggu. Ada beberapa tim yang mengalah nyatanya untuk di Bermuda pertama kali ini. Bahkan MPO sudah mendapatkan restart secara utuh gitu kan. Tapi udah ada UAV juga. Ini membuat dari seorang Breniel seharusnya tidak mau untuk terus menggunakan Zipline karena itu bakal jadi cukup beresiko terhadap dirinya yang nantinya bisa terbaca dari kejauhan oleh tim lain. Sebenarnya yang mau gue bahas ialah pertandingan di Mil, peperangan di Mil yang dimana ternyata banyak banget tim-tim yang mau mencari poin eliminasi dengan menumbangkan teman-teman dari Ninjutsu. Kalau lu pikir Ninjutsu ini teman-teman komunitas yang kemungkinan bakal diambil menjadi poin eliminasi oleh teman-teman pro player lainnya. Tapi kalau berbicara tentang Mil juga, Dewa sendiri sampai mengalah loh posisinya. Kalau kita perhatikan kan selalu Dewa tuh biasanya turunnya di area Mil. Kali ini mereka menuju ke arah observatory. Oke, kali ini juga kita bakal lihat sepertinya peperangan di mana Kagendra Hokage kali ini bakal mencoba untuk melemparkan granat ke arah Arsenal, tapi untungnya teman-teman dari MBR bakal coba untuk menarik. Hati-hati ya, ini ada satu orang MBR yang kemungkinan bakal coba untuk nge-flanking, tapi untungnya dari Kagendra ada satu orang yang masih mengawasi dari arah bawah. Dari pojok bawah di menurut aku masih di area sekitar Zipline, bahkan mengambil satu kompon saja. Tapi MPO sudah mendengar peperangan tersebut, makanya mereka coba untuk sneaky moment, mencari di area patahan, bakal mencoba join to fight kah, bakal mengganggu kah, menunggu timing sih lebih tepatnya anak-anak dari MPO. Hati-hati, kali ini Suci sudah bakal mencoba mendobrak, tapi KZKG harus terkenal dan juga Hokage kali ini. Mau gak mau Mizu bakal coba untuk mundur, tapi agak sulit dan sekarang Mizu tersisa sendirian. Agak kesulitan karena MPO sudah join to fight. Namun kalau kita perhatikan kali ini Hotami dan juga Winezi bakal cukup mundur, tarik dulu ke belakang karena posisinya sangat tidak mengenakan nih Bayu. Betul, bahkan kalau kita melihat dari seorang Hotami sudah mulai tertakedown di tangan seorang Besto. Karena memang udah dijepit juga, 2 anggota lainnya udah melarikan diri, Heyu dan juga Winezi. Namun Heyu kali ini bakal coba dikeker juga sama seorang Rehan. Coba untuk ditembaki terus menerus, namun ternyata masih belum connect tembakan-tembakannya, tidak mau memaksakan. Rehan langsung menguasai dengan cukup tepat. Ini dia pentingnya mengolah informasi guys ya, melihat kanan dan kiri sebelum melakukan inisiasi. Kagendra
tadi coba untuk masuk ke arah MBR karena mereka cukup pede dengan research yang cukup mumpuni. Mereka setup glue wall, mereka coba untuk langsung masuk. 2 anggota dikirim lebih dulu, 2 anggota jaga belakang. Tapi ternyata MPO yang benar-benar tidak terlihat berhasil memaksimalkan situasinya. Bagaimana MPO mengambil keputusan gak mau menembak lebih dulu sebelum ada pertempuran yang dimulai. Pada saat pertempurannya pecah, disitulah MPO mulai membuka tembakan dan kemudian kawan-kawan Kagendra yang sudah terlanjur masuk 2 orang belakangnya udah gak bakal bisa ngasih perlawanan. Mau tidak mau pasti langsung take down aja. Bahkan tadi gue melihat ada posisi dari serang Hokage yang dia ngerasa ditembakin tapi buka glue wall di depan karena nggak sadar di belakang. Jadi nggak sempat untuk ngebuka glue wall ke belakang, udah tumbang duluan. Dan jalur kaburnya pun sama, nggak jauh berbeda. Kali ini dari serang Heiyu akan terbaca karena ada serang Hokage di sana yang berada di area bawah, dijepit begitu saja. Lah ini mah yang tadi nih habis kelawan gua, orang sendirian doang kata Kagendra dan langsung dicari. Heiyu bakal coba untuk memutari jembatan terlebih dahulu, bergerak ke sisi kanan jembatan, bakal coba menggunakan inhaler bersembunyi sebisa mungkin. Tidak ada keluar, ini bakal menjadi masalah karena Mizukage dan juga Hokage langsung melihat ke serang Heiyu yang coba untuk mengulur waktu sebisa mungkin. Tapi apakah bisa kali ini? Karena sekarang Heiyu sudah berada di area pojokan. Oke, bakal datang coba untuk berpencar kanan dan kiri. Heiyu bangkai ke pundak dan harus tumbang dari MBR Epsilon di posisi ke-11. Kalau jodoh nggak akan kemana ya, Bay ya. Betul. Mau sampai ke ujung pun tetap dikejar. Inilah Kagendra tadi sudah memantau dari area patahan Arsenal karena mereka merasa terusir dengan adanya MPO, mau nggak mau coba untuk back off begitu aja dan akhirnya ketemu di sisi jembatan. Tapi balik lagi posisi dari Kagendra ngerti banget ini musuhnya tinggal 1 orang dan bener-bener dijebaknya tuh di bawah jembatan. Karena kalau misalkan di bawah jembatan, Heiyu nggak akan bisa kemana-mana lagi. Mau nggak mau mereka coba untuk mengapung dari kanan dan kiri dan berhasil. Walaupun Kagendra harus menghidupkan 2 rekannya lagi, jadi butuh PR yang cukup banyak dari Kagendra. Untungnya dari Kagendra menuju ke arah dari jembatan itu juga kemungkinan masih aman karena kalau perlu diingat tadi untuk di early-nya jarang banget tim-tim yang coba untuk turun dari area Bermuda bawah ya, yang artinya Sentosa juga kosong, Kota Tua kosong, Mars pun tidak ada penghuninya. Jadi kalau misalkan mau mencari resource tambahan atau mencoba untuk melakukan reviving harusnya masih ada lootingan yang memadai gitu. Dan sekarang kita bakal lihat di area Pochinok di mana teman-teman dari Morph kali ini bakal mencoba untuk membegal anak-anak RRQ kah? Anak-anak RRQ yang notabene turun di area Factory mendapatkan area Blue Zone, otomatis lootingannya cukup maksimal sekali kalau misalkan harus berhadapan dengan teman-teman Morph. Oke, sudah setup, Valdo sudah maju untuk menggunakan charger besi, masih menunggu timing yang cukup tepat tapi ada Oke, ini kenapa nih timnya Yaho semua. Tapi oke, kita melihat terlebih dahulu. Ho 6 bakal berhadapan dengan Valdo kali ini yang berada di garis terdepan. Ya ampun teman-teman, maaf kenapa pada ganti nickname. Tapi kalau kita melihat dari seorang Valdo ditinggalin sama teman-temannya, ditarik sama seorang Abai. Valdo melawan 3 orang sekaligus kali ini masih dikeluarin, bakal coba di pop up terlebih dahulu, melontar dipersiapkan dari arah bawah namun belum ada target yang terkena. Legala coba menahan diri tapi akhirnya Dudes membakar 1 kepala terhadap Ho 6 dan juga Ho 8 yang sudah mulai terjatuh, menyisakan 3 Ho kali ini yang bakal langsung disergap habis-habisan oleh RRQ dan coba untuk dihajar. Namun Valdo akan terjadi pertukaran, pelontar dari seorang Dudes mendapatkan 1 orang di sana, menyisakan 2 Ho-nya dari 1 orang saja yang tersisa nampaknya karena udah ada 4 Ho yang dikandaskan. Kali ini Map juga harus puas di posisi ke-10 dan RRQ mendapatkan Nih kenapa sih teman-teman Map? Tolong ya PU dan kawan-kawan. Manal Anda kemana tolong? Ada apa sih kawan? Cerita kalau ada masalah ya. Ini masalahnya kalian bermasalah tapi kita kan jadi ketawa, kan jadi nggak enak juga. Betul. Gitu. Kita mau analisisnya juga bingung, kadang kayak distract sama nama. Jadi panjang banget. Jadi panjang, cuman pokoknya panjang lagi dia. panjang banget, terus kenapa belakangnya angka gitu, astaga. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya teman-teman dari Morph gagal untuk membegal teman-teman RRQ. Oke, balik lagi, RRQ punya setup yang cukup matang, apalagi tadi ada penggunaan dari setengah low ground yang dipakai ya menuju ke arah menuju ke arah Pochinok. Betul. Dan akhirnya dia ada RRQ. Ya udah, kita move on aja ya. Ini ada RRQ yang dimana harus bertemu dengan MPO di area patahan. Valdo bakal coba untuk menarik dulu nih Bayu. Betul, masih berhadapan. Udah ada 1 Orion juga yang bakal coba dibuka. Valdo coba turun ke area belakang. Charge booster yang tepat
berhasil menemukan satu orang, namun Abai juga harus terjatuh di sana. Masih bisa dibangkitkan, lemparan-lemparan granat juga bakal coba dilakukan. MPO masih bertahan di sisi atas, namun Rehat kali ini terkena drop battle, terkunci skillnya, dan Besto juga bakal dicat, tapi melontarnya membuahkan hasil. MPO tidak sempat untuk mendapatkan apapun, harus tumbang terlebih dahulu, bahkan harus puas di posisi ke-9. 2 kali tim yang sudah ditumbangkan sama teman-teman RRQ, yang notabene RRQ itu dari bawah ya, jadi setengah low ground yang sudah dimanfaatkan tapi masih bisa sukses dengan setup, lagi-lagi setup yang dimana mereka cocok banget untuk melakukan engage jarak dekat. Dan gua rasa penguasaan dari RRQ cukup matang, namun kali ini Ninja kita bakal ngelihat di sisi yang berbeda kali ini, karena Tisa Bejo mau kemana? Bejo nggak akan kemana-mana sepertinya, karena memang posisi dari Bejo sangat tidak dinikmati oleh teman-teman dari Ninjutsu. Mereka harus berhadapan dengan teman-teman dari Bigatron yang notabene Bigatron sudah menguasai teritori mereka. Dan sekarang ada Bocil Ten yang sudah memegang senjata snipernya, bakal mencoba untuk mengikis, bahkan Pau berhasil untuk di take down kah? Sudah terkena knockdown rupanya dengan satu sniper yang sudah diberikan oleh Bocil Ten. Dan sekarang kita juga bakal ngelihat kali ini ada Acil yang terkurung dari wallnya dari jarak dekat di area rumah hijau. Ada Azril yang juga harus terkena knockdown. Bocil tersendirian nggak bisa ngapa-ngapain, mau nge-cover juga sulit karena banyak banget kompon yang membuat dia tidak render ya posisinya. Jadi mau nggak mau harus cabut aja, karena di sini sudah ada perangan yang akan menyambut, yaitu teman-teman dari Poco. Poco kali ini bakal join to fan, mereka bakal mendekat dan bakal mencoba menerobos posisi dari OP Barat, yang dimana Pau dan juga Kopek, bahkan satu orang yang tersisa kali ini berhasil dipulangkan di tangan Poco. Astaga, hanya menyisakan 7 tim kali ini. Begitu banyak tim yang tumbang dengan cukup cepat bisa gua bilang, karena pada akhirnya ada satu tim yang akan berkuasa, yaitu RRQ kali ini yang coba untuk bergerak ke sisi atas. EVOS nampaknya cukup sulit, mereka bakal terseok-seok, apalagi ternyata ada RRQ juga yang segera memantau. Namun Dewa lebih terseok-seok lagi karena tidak memiliki jalan masuk menuju satu safe zone selanjutnya. Karena kalau kita melihat sudah ada virus yang dipantau sama seorang Abax kali ini. Udah ada UAV Light juga yang bakal coba dibuka. EVOS nyari jalan keluar dulu nih. Dengan adanya EVOS ngelempar UAV Light, berarti EVOS tahu di depan mereka ada satu tim yang bersiap. Nggak ada salahnya nih, selama masih ada waktu, EVOS melakukan perputaran dulu aja agar bisa masuk ke dalam zona dengan cukup aman dan juga cukup tenang gitu kan. Namun Dewa United pada akhirnya harus tumbang juga di posisi ke-7 karena tidak memiliki apapun juga untuk bertahan. Bahkan virus tidak bisa masuk, dibegal begitu saja oleh teman-teman dari EVOS. Tapi Poco kali ini akan coba untuk menguasai satu rumah terlebih dahulu. Udah ada satu penggawa dari arah Ninjutsu yang coba bertahan, sedangkan Lim loncat ke atas rumah labirin kali ini. Coba untuk memainkan sisi atap aja agar mendapatkan vision lebih baik lagi, sehingga beberapa tim yang nantinya coba masuk ke dalam zona akan bisa mereka pantau dan mereka hajar dengan begitu mudahnya. Namun jangan sampai terlena, karena di bawah mereka juga ada Kagendra yang bersiap untuk mendapatkan sisa-sisa dari Poco itu sendiri. Satu orang dari Poco yang tertinggal coba untuk loncat, udah kebaca pergerakannya sama Kagendra sehingga harus tumbang juga dan menghilang. Menyisakan 3 orang saja dari Poco kali ini yang akan bermain di atap labirin. Di atap labirin, oke, setuju. Kenapa? Karena visinya masih mencakau semua ya daerah dari pick, dan perlu diingat pick ini untuk lihat game sendiri termaksud cukup open field. Jadi Poco nggak akan mungkin sharing profit di area bawah, jadi dia mengambil di posisi atas. Sedangkan RRQ ini bagus banget. RRQ posisinya menurut gue cakep. Kenapa? Karena dia masih mempunyai setengah low ground, yang artinya masih bisa blind spot dari POV Poco maupun Kagendra. Tapi berbeda kalau misalkan dia harus berhadapan dengan teman-teman dari EVOS, karena gue rasa EVOS masih mempunyai beberapa teritori yang masih cukup nyaman, tapi biasanya pasti bakal kewalahan kalau harus berhadapan sama teman-teman dari RRQ. Oke, dan sekarang kita juga bakal lihat RRQ sudah tidak masuk ke dalam circle aman, begitu juga dengan Poco dan Kagendra. Jadi mau nggak mau mereka harus saling menumbangkan satu sama lain. Kalau tidak, jalan mereka untuk masuk udah pasti sangat sulit. Dan sekarang nggak semudah itu. Kenapa? Karena masih ada Bocil di depan mereka. Walaupun Bocil sendirian, terhitung sendirian, tapi dia mempunyai senjata sniper yang artinya masih bisa untuk mendapatkan damage yang cukup baik menggunakan satu sniper kalau misalkan aimnya bener-beneran lengket. Dan sekarang kita juga bakal lihat di atas juga masih ada teman-teman dari Ninjutsu. Kelihatan sekali ini teman-teman Poco bakal kewalahan untuk masuk ke dalam circle-nya, karena mau nggak mau kan berhadapan sama Kagendra dulu nih. Dan sekarang kita juga bakal ngeliat nih tembakan yang akan dikeluarkan oleh teman-teman Poco mengarah ke anak-anak dari Kagendra. Kagendra bakal coba untuk jalan menuju ke arah teman-teman dari RRQ, namun Ninjutsu benar-benar langsung dibungkam begitu saja karena zona sudah tidak berpihak di arah sana. Dan Lim gak akan bertahan lama. Kenapa? Karena zonanya udah mulai sakit nih Bayu. Betul, Pokostar harus pos di posisi ke-5
Kagendra juga sama karena sama-sama nggak bisa keluar dari rumah labirin. Kalaupun mereka keluar, mereka bakal dihajar oleh RRQ. Makanya mereka udah memutuskan kita duel aja di sini. Udah maksimalin dari poin eliminasi aja. Tapi zona ada di tangan EVOS. Berapa banyak yang sisa? Ternyata masih ada 4 lawan 4 kali ini akan segera terjadi. Kilometer bakal coba dibuka. Masuk dari sarang Mang. Coba untuk membantai semua yang terlihat. Namun kalian bisa lihat begitu banyak kilometer. Bakal lemparan granat dari seorang Dion belum usai kali ini dengan penggunaan Alvaro-nya. Memberikan damage output yang begitu banyak terhadap para punggawa dari RRQ. Namun hati-hati, Mang bakal diincar sama seorang Jafra. Dudes di sana pecah kepalanya dan langsung menghilang begitu saja. Tapi nampaknya masih belum bisa di-end. Self revive juga masih ada. Dudes bakal coba untuk bangkit kembali tapi dikejar sama seorang Jafra. Langsung dapetin satu. Abak juga dengan Targonnya bersiap untuk melakukan satu setup serangan kali ini. Satu jump shot masuk ke serang Abak. Coba digocek keluar begitu banyak bakal coba di-pop up berputar kembali. Bahkan Abak kali ini harus terjatuh karena ada Abai yang mendapatkan free. Tapi Legalot juga harus menghilang. 2 orang tersisa. Tapi RRQ juga harus tumbang bersama dengan Piketron Delta. Pembukaan yang manis untuk EVOS.